Sistem pertidaksamaan dua variabel sebenarnya tadi di awal saya sampaikan ada 3 ya. Ada yang linear-linear, ada yang linear kuadrat, ada yang kuadrat-kuadrat. Nah, tadi di contoh ini kita mau menyelesaikan pertidaksamaan yang ini ya, 2x min 3y. Saya copy aja ini. Kita masuk ke contoh di sini. Contoh ini. Ini ada contoh dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Tadi pertanyaannya, tentukan himpunan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 2 variabel linear berikut. Oke, tadi ada langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya pertama apa? Langkah-langkahnya pertama, tentukan bentuk persamaan garis linier dari pertidaksamaan yang mau kita selesaikan. Nah, ini kan ada 2 pertidaksamaan nih, ya kita selesaikan satu-satu. Kita selesaikan, saya buat slide baru aja ya. Slide baru di sini. Saya ambil pertidaksamaan yang pertama tadi 2x min 3y lebih dari atau sama dengan 6. Ada pertidaksamaan 2 variabel 2x min 3y lebih dari atau sama dengan 6. Ini 2x min 3y lebih dari atau sama dengan 6. Nah, kita buat bentuk persamaan garis liniernya. Gimana bentuk persamaan garis liniernya? Nah, kita buat di mana nih? Kita buat di bawahnya aja deh. Kita buat persamaan garis liniernya, berarti ya tinggal kita ubah aja tanda pertidaksamaan ini dalam bentuk persamaan. 2x min 3y sama dengan 6. Nah, ini bentuk persamaan garis linier. Nah, terus kalau udah dapat persamaan garis liniernya gimana? Tadi langkah yang kedua apa? Langkah yang kedua ya kita gambar. Kita gambar persamaan garis linier tersebut. Nah, gimana cara menggambarnya gitu? Cara menggambarnya saya tampilkan di sini aja ya. Nah, ini kalau mau saya tampilkan bentuk gambarnya secara otomatis ya. Artinya secara otomatis maksudnya menggunakan bantuan aplikasi GeoGebra. Kalau saya gambar langsung secara otomatis itu 2x min 3y sama dengan 6. Nah, ini langsung gambarnya gitu. Tapi kan selama nanti kedepannya kamu nggak menggunakan bantuan ini ya, artinya kamu kerjakan secara manual gitu. Berarti kan pertanyaannya, Pak, gimana cara menggambar garis ini secara manual gitu. Nah, untuk menggambar garis ini secara manual, kamu cukup tentukan 2 titik yang dilewati oleh garis ini gitu. Banyak kan titik yang dilewati oleh garis ini? Ya, contohnya ini, titik koordinat ini. Berapa nih titik koordinat ini? Udah ada di sini nih, min 3,4. Titik koordinat ini ada lagi nih, 4,2. Tapi yang paling gampang, tentukan aja titik yang memotong sumbu X dan titik yang memotong sumbu Y. Artinya titik koordinat yang dilewati oleh garis sekaligus memotong sumbu X dan sumbu Y gitu. Nah, itu kita sebut dengan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Nah, gimana cara menentukan titik ini, Pak, secara manual gitu? Ini kan Bapak menentukannya secara otomatis gitu. Nah, menentukan gambar garis linier secara manual, caranya tentukan tadi 2 titik yang dilewati oleh garis ini. Kita ambil aja ya titik yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau saya punya ini, misalkan saya punya persamaan garis linier 2x min 3y sama dengan 6. Ini bentuk persamaan garis linier. Setiap persamaan garis linier jika digambar pada bidang kartesius itu hasilnya berupa grafik garis lurus gitu. Grafik garis linier. Nah, jadi tentukan aja titik potong sumbu X nih. Jadi tentukan titik potong sumbu X. Apa sih syarat menentukan titik potong sumbu X gitu? Apa syaratnya? Nah, kalau kita lihat di grafik ini, setiap titik yang ada di sumbu X itu ternyata ada polanya ya.
Apa polanya tuh? Kalau kita lihat di sini, titik E koordinatnya min 4,0, titik F min 3,0, atau yang positif juga di sini saya ambil bisa. Ini titik I 6,0. Apa polanya nih? Setiap titik yang ada di sumbu X. Ya, ternyata kita perhatikan di setiap titik yang ada di sumbu X itu polanya ternyata nilainya selalu 0 kan ya. Maka bisa kita buat kesimpulan tuh. Kesimpulan syarat yang tadi yang saya tanyakan. Mana syaratnya di sini? Titik potong sumbu X itu bisa ditentukan dengan syarat nilai Y dari persamaan garis linear ini sama dengan 0. Maka nilai Y sama dengan 0 itu kita substitusi aja nih. Nilai Y sama dengan 0 langsung substitusi ke persamaan garis linearnya. Substitusi ke 2X min 3Y sama dengan 6. Nah, saya nggak menguraikan cara menghitungnya, artinya Y langsung aja diganti 0. Kalau ini diganti 0 kan tinggal 2X sama dengan 6. Nah, ketika 2X sama dengan 6 kan bisa ditentukan berapa nilai X-nya. 2X sama dengan 6, maka X sama dengan 6 dibagi 2 kan? Y sama dengan 3. Nah, pasangan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 0 ini pasangan X sama dengan 3 dan Y sama dengan 0 ini itu bisa kita jadikan sebagai titik koordinat gitu. Memang sebenarnya titik koordinat itu kan pasangan nilai X dan Y. Nah, 3,0 ini yang kita dapatkan dari pasangan nilai X dan Y kita anggap sebagai titik koordinat atau titik potong sumbu X gitu. Nah, memang di sini kan kalau kita lihat tadi titik potongnya benar ya 3,0 untuk titik potong sumbu X. Berikutnya yang kedua, syarat yang kedua nih. Syarat yang kedua bukan syarat yang kedua ya, langkah-langkah yang kedua untuk untuk bisa menggambar grafik fungsi linear. Langkah yang kedua, tentukan titik potong sumbu Y-nya. Nah, titik potong sumbu Y-nya. Syarat titik potong sumbu Y, kita lihat di sini polanya lagi. Kalau saya buat titik potong sumbu Y, titik potong sumbu Y itu pasti ada di sumbu Y dong. Ini ada titiknya 0,1. Ini titiknya berapa lagi? 0,4. Polanya apa tuh? Setiap titik yang ada di sumbu Y. Nah, polanya ternyata setiap titik yang ada di sumbu Y nilai X-nya pasti 0. Maka bisa dibuat syarat tuh. Syarat untuk menentukan titik potong sumbu Y adalah nilai X-nya sama dengan 0. Kita substitusi nilai X sama dengan 0 kemana? Ke persamaan garis linearnya. Persamaan garis linearnya kan udah saya tentukan 2X min 3Y sama dengan 6. Nah, kan tinggal diganti aja kan X di sini dengan 0. Kalau X diganti dengan 0 kan tinggal min 3Y sama dengan 6. Nah, maka dapat Y-nya 6 dibagi negatif 3. Berapa? Negatif 2. Nah, dapat lagi nih pasangan X dan Y. X-nya 0, ternyata Y-nya min 2. Ya, jadikan satu koordinat titik tuh. 0, min 2. Nah, ini pasangan X dan Y kita anggap sebagai koordinat titik. Dalam hal ini titik potong sumbu Y. Nah, kamu gambar tuh pada bidang kartesius. Nanti kalau ada tugas, saya minta kerjainnya di kertas berpetak nih, jangan di kertas biasa, biar pola jarak antar bilangannya itu konstan gitu, stabil. Nah, titiknya udah dapet nih. Sebenarnya tujuan saya kan mengerjakan langkah ini apa sih? Tujuan saya mengerjakan langkah ini tuh supaya bisa menggambar grafik fungsi linear ini. Karena kalau saya udah dapat dua titik yang dilewati oleh garis tersebut, ya tinggal saya gambar. Jadi sebelumnya kalau garisnya nggak ada, saya baru dapat dua titik ini, ya tinggal kamu gambar aja garisnya. Nah, setelah digambar garisnya, akhirnya kan ada daerah yang terbagi dua ya. Ada daerah yang di sebelah sini nih, ya sebelah sini dulu kita anggap, terus ada lagi daerah yang di sebelah sini. Terus kalau kita balik ke PPT saya tadi, langkah-langkahnya setelah menentukan gambar grafik fungsi linearnya pada bidang kartesius, apalagi itu melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Nah, gimana untuk menguji titiknya?
Ini saya copy aja daerahnya. Slide baru. Nah ini. Dah. Tadi di GeoGebra ini grafiknya udah saya gambar. Saya copy sini. Ternyata bidang kartesius ini terbagi dua oleh garis linier 2x min 3y sama dengan 6. Jadi ini kalau saya tuliskan sebenarnya ini grafik fungsi linier atau grafik dari persamaan 2x min 3y sama dengan 6. Bidang kartesius ini terbagi dua oleh grafik fungsi linier 2x min 3y sama dengan 6. Nah, kita sepakati dulu daerah yang di sebelah sini sebagai daerah sebelah kirinya garis apa sebelah kanannya garis, itu kita buat kesepakatan. Nah, sebelum kita buat kesepakatan itu disamain dulu persepsinya. Ini kamu melihatnya sebagai grafik fungsi linier yang dibuat secara monoton naik atau digambar secara monoton turun. Gambar ini kamu melihat naik ya? Ya, ini tolong kita samakan dulu persepsinya. Ini sebagai grafik fungsi linier yang digambar secara monoton naik atau dalam bentuk monoton naik gitu. Kita juga harus melihatnya dari sebelah kiri, jangan dari sebelah kanan. Kalau melihatnya dari sebelah kanan, nanti ini dipahaminya sebagai garis linier yang digambar dalam bentuk monoton turun. Ini kita pahami sebagai garis linier yang digambar dalam bentuk monoton naik. Nah, karena ini dilihatnya sebagai garis linier yang monoton naik, maka yang sebelah sini nih, sebelah sini kita anggap daerah di sebelah kirinya garis gitu. Nah, yang di sebelah sini kita anggap sebagai daerah di sebelah kanannya garis. Nah, gitu ya. Saya ulang, karena ini tadi udah sama persepsinya dianggap sebagai garis linier yang digambar dalam bentuk monoton naik, maka daerah yang sebelah biru ini nih kita anggap daerah sebelah kiri. Nah, yang merah ini dianggap sebagai daerah sebelah kanan. Nah, kamu uji salah satu daerah mana yang mau diuji gitu kan. Daerah sebelah kiri atau sebelah kanan, Pak? Terserah, bebas. Mau kiri boleh, kanan boleh gitu. Kita uji daerah yang sebelah kiri deh. Saya uji daerah sebelah kiri. Uji daerah sebelah kiri. Nah, cara mengujinya gimana, Pak? Cara mengujinya ambil salah satu titik koordinat yang ada di daerah tersebut gitu. Titik koordinat yang ada di daerah tersebut kan banyak nih. Ada titik, contohnya nih, ada titik 3,1 gitu kan, yang di daerah sebelah kiri. Ada titik 4,2 gitu. Ada titik lagi berapa di sini nih, min 1, min 1 gitu. Ada titik lagi di sini min 2, min 1 gitu. Ada koordinat titik di sini misalkan berapa nih koordinat titiknya ini. Ini kadang-kadang ada yang masih belum bisa menyebut koordinat titik lah. Ada. Ini ada nggak yang memahaminya sebagai titik 1, min 3? Rifki Safaya dari Rifki Safaya. Kayaknya tadi ada Rifki Safaya. Ada. Saya mau tanya, koordinat titik ini berapa Rifki Safaya nih? Oke, min 1,2. Oke, berarti saya anggap dari saya min 1,2 ya. Kita uji deh, misal titik min 1,2. Min 1,2 kita uji. Kemana? Cara mengujinya substitusi aja ke pertidasamaannya. Tadi kan saya mau menyelesaikan pertidasamaan yang pertama ini ya, 2x min 3y lebih dari atau sama dengan 6. Ini ya, 2x min 3y lebih dari atau sama dengan 6. Kita substitusi ke pertidasamaannya, 2x min 3y lebih dari atau sama dengan 6. Artinya substitusi ya, x nya diganti min 1, y nya diganti 2 gitu. Udah, kita ganti x nya dengan min 1, y nya diganti 2 lebih dari atau sama dengan 6. Nah, kita hitung tuh nilai yang di sebelah kiri setelah disubstitusi min 1,2 jadi berapa nilainya.
Ini min 2 dikurang 6 ya. Min 2 dikurangi 6 berapa nilainya? Min 8. Nah, min 8 lebih dari 6. Pernyataan ini pernyataan yang benar atau salah? Dalam matematika ini bisa dianggap sebagai pernyataan ya. Jadi jangan selalu memahami pernyataan itu yang mengandung subjek, predikat, objek. Enggak begitu. Di dalam matematika pun yang seperti ini bisa dianggap sebagai pernyataan. Min 8 lebih dari 6. Ini pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah nih? Min 8 lebih dari 6. Pernyataan yang salah kan? Nah, karena setelah saya menguji koordinat min 1,2 ke pertidaksamannya dan mengakibatkan pertidaksamaan tersebut menjadi pernyataan yang salah, akibatnya daerah yang di sebelah kiri ini bukan daerah himpunan penyelesaiannya gitu. Berarti yang benar yang mana Pak? Ya sebaliknya, kamu nggak perlu lagi menguji daerah sebelah kanan, kan cuma punya dua kemungkinan. Kalau kiri salah berarti kan kanan yang benar gitu ya. Gitu. Jadi langsung aja disimpulkan, daerah yang di sebelah kanan ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya gitu. Kalau ini sudah bisa disimpulkan sebagai daerah himpunan penyelesaiannya, tinggal kamu arsir gitu. Kan tadi langkah yang keempat mengarsir daerah himpunan penyelesaian ya. Nih, kalau dilihat di sini mengarsir himpunan daerah penyelesaian. Balik nih, mengarsir daerah himpunan penyelesaian. Balik kemana tadi? Sini. Nah, ini kamu arsir. Nah, saya perlu menjelaskan maksudnya daerah yang diarsir ini apa sih gitu. Apa sih maksudnya daerah himpunan penyelesaian ini? Kenapa dikatakan himpunan penyelesaian? Kalau dikatakan himpunan penyelesaian berarti penyelesaiannya banyak dong Pak. Iya memang banyak. Memang banyak penyelesaiannya. Kita kaji deh ini pemahamannya ya. Nah, perlu dipahami juga maksud dari daerah arsiran ini. Mana tadi diagramnya? Ini ya. Ini kalau saya gambar penyelesaiannya secara otomatis, bener nggak? Dengan penyelesaian secara manual tadi 2x min 3y lebih dari atau sama dengan 6. Lebih dari apa ini apa terus tadi saya lupa. 2x min 3y lebih dari atau sama dengan 2x min 3y. Nah, 2x min 3y. Oh, ini plus 2x min 3y lebih dari atau sama dengan 6. Lebih dari atau sama dengan 6. Nah, sama. Ternyata ketika saya selesaikan pertidaksamaan 2x min 3y lebih dari atau sama dengan 6 secara otomatis, hasilnya sama dengan penyelesaiannya secara manual. Nah, yang perlu dipahami, apa maksud dari daerah himpunan penyelesaian? Kenapa sih dikatakan himpunan penyelesaian? Kalau dikatakan himpunan berarti penyelesaiannya ada banyak dong Pak. Ya benar, memang ada banyak. Ini kan maksud daerah arsiran ini adalah kumpulan titik koordinat, kumpulan pasangan nilai X dan Y gitu. Banyak nggak koordinat yang ada di sini? Banyak. Misal ini ada titik berapa di sini? 5,-1. Ada titik berapa lagi? Ada 2,-2. Ada berapa lagi di sini? Ada 8,1 gitu. Ada berapa banyaknya di sini? Itu baru yang bulat-bulatnya ya, atau yang bilangan bulatnya. Ada yang pecahannya kan di sini. Saya ambil di sini kan pecahan lagi itu. P 6,46 dan 0,5. Nah, sekali lagi maksud dari daerah arsiran ini adalah kumpulan titik koordinat atau kumpulan pasangan X dan Y yang bisa menjadi penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut. Memang kalau ini titiknya disubstitusi ke pertidaksamaan ini contoh 5,-1 disubstitusi ke pertidaksamaan ini, nanti pertidaksamaan ini menjadi pernyataan yang benar gitu. Beda dengan yang kita uji di sini. Saya menguji daerah sebelah kiri ternyata mengakibatkan pertidaksamaan ini menjadi pernyataan yang salah. Kalau kamu substitusi titik koordinat yang ada di daerah arsiran ini, pasti pernyataan ini menjadi pernyataan yang benar. Coba aja misalkan 5,-1 atau yang ini deh, yang 8,1. Seperti itu sih. 2 kali 8 16, 3 kali 1 3, 16 kurangi 3 berapa? 13. Benar kan? 13 lebih dari 6, yaitu maksudnya. Oke, itu untuk penyelesaian
pertidaksamaan yang pertama. Nah, gimana cara menyelesaikan pertidaksamaan yang kedua? Ya dengan langkah yang sama. Dengan langkah yang sama nanti kita selesaikan deh. Kita selesaikan, masih ada waktu ya. Oke, dengan langkah yang sama kita selesaikan. Saya cepat aja untuk pertidaksamaan yang kedua. Mana? X plus 3y lebih kurang dari 9x. X plus 3y kurang dari atau sama dengan 9. Kurang dari atau sama dengan 9 ini kita ubah menjadi persamaan garis linier. X plus 3y sama dengan 9, tujuannya supaya bisa digambar garis liniernya. Nah, untuk menggambar garis linier dari X plus 3y sama dengan 9, cukup tentukan titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X apa syaratnya? Syaratnya nilai y nya sama dengan 0. Nah, kalau y sama dengan 0 disubstitusi ke X plus 3y sama dengan 9, maka saya bisa mendapatkan nilai X di sini berapa? X nya sama dengan 9. Nah, berarti koordinat titiknya 9,0. Nah, 9,0 nanti kamu letakkan di sini 9,0. Di mana 9,0? 9,0 ada di sini ya, 9,0 ya. 9,0. Oke, 9,0 ada di sini ya. Ini saya hilangkan dulu. 9,0 ada di sini. Berikutnya tentukan apa? Tentukan titik potong sumbu y. Tentukan titik potong sumbu y yang syaratnya harus memenuhi x sama dengan 0. Jadi kalau x sama dengan 0 disubstitusi ke persamaan garis linier X plus 3y sama dengan 9, maka saya bisa mendapatkan nilai y di sini. Berapa nilai y nya? Karena x nya 0, maka 9 dibagi 3, y nya sama dengan 3. Nah, pasangan 0,3 sebagai titik potong sumbu y. Kamu letakkan di mana? 0,3 di sini ya. 0,3 dah. 0,3 dan 9,0. Nah, kita udah punya dua titik yang dilewati oleh persamaan garis X plus 3y sama dengan 9. Nah, tinggal kamu gambar garisnya. Kan pada prinsipnya untuk menggambar sebuah garis minimal dibutuhkan dua buah titik. Nah, ini garisnya. Ini garisnya saya hilangkan dulu garis yang ini. Mana garisnya? Nah, ini garisnya kita lakukan uji daerah penyelesaian. Uji daerah penyelesaian ini saya copy daerah penyelesaian slide baru. Oke, ini dah. Kita uji daerah yang mana nih? Nah, kita sepakati dulu daerah yang kiri sebelah mana? Daerah kiri. Daerah yang di kiri berarti kalau ini dianggap sebagai garis linier yang digambar monoton turun ya. Ini garis linier monoton turun, maka ini daerah sebelah kiri. Ini daerah sebelah kanan. Ini daerah sebelah kanan. Nah, kita uji daerah sebelah kanan sekarang. Karena sebelumnya kita uji daerah sebelah kiri, sekarang kita uji daerah sebelah kanan. Nah, ambil salah satu titik yang ada di daerah sebelah kanan. Bebas titiknya boleh berapa aja. Saya ambil misalkan di daerah sebelah kanan ada 2,1. Nah, kamu substitusi 2,1 ke pertidaksamaannya X plus 3y kurang dari atau sama dengan 9. X plus 3y kurang dari atau sama dengan 9. Substitusi 2 ditambah 3 kali 1 kurang dari atau sama dengan 9. Ternyata 2 tambah 3 5. Nah, 5 kurang dari 9 ini sebenarnya pernyataan yang benar. Benar kan? 5 kurang dari 9. Karena saya
menguji titik 2,1, di mana 2,1 itu salah satu koordinat titik yang ada di daerah sebelah kanan dan hasilnya menjadi pernyataan yang benar, maka ini daerah himpunan penyelesaiannya. Semua koordinat titik, semua pasangan nilai X dan Y yang ada di daerah sebelah kanan ini bisa menjadi penyelesaian untuk pertidaksamaan X plus 3Y kurang dari atau sama dengan 9. Makanya disebut himpunan penyelesaian. Nah, kita lihat penyelesaian yang secara otomatis sama nggak dengan penyelesaian yang secara manual. Saya gambar di sini. X plus berapa? Tadi 3Y kurang dari atau sama dengan 9. Kurang dari atau sama dengan 9. Nah, gini. Oh ya, apa sih bedanya yang ada sama dengannya sama yang tidak ada sama dengannya gitu? Itu mungkin perlu dijelaskan nanti deh. Nanti ini kita selesaikan dulu. Tadi kan kita mau menyelesaikan ini ya awalnya ya. Tentukan himpunan penyelesaian, tentukan ini mana tadi? Nah, ini tentukan himpunan penyelesaian, himpunan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel yang ini. Nah, berarti karena ada dua pertidaksamaan dan ada dua penyelesaian, maka yang diambil adalah daerah yang beririsan gitu. Maksudnya daerah yang beririsan gimana? Ya daerah yang diarsir dua kali, atau daerah yang atau himpunan penyelesaian yang menjadi anggotanya penyelesaian pertidaksamaan yang pertama sekaligus menjadi anggota penyelesaian pertidaksamaan yang kedua gitu. Ya simpelnya itu daerah yang lebih gelap deh, daerah yang diarsir dua kali. Kalau saya tampilkan arsiran yang pertama tadi, mana arsiran yang pertama? Arsiran yang pertama ini ya. Nah, ini arsiran yang pertama. Kalau arsiran yang pertama saya buat warna merah misalkan, nah ini. Jadi ini tadi yang merah saya anggap sebagai daerah himpunan penyelesaian yang pertama. Terus yang biru ini saya anggap sebagai daerah himpunan penyelesaian yang kedua. Maka penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel ini adalah daerah yang beririsan. Maksudnya daerah yang beririsan ya daerah yang diarsir dua kali, gitu aja. Nah, jadi daerah ini nih, daerah yang lebih gelap itu sebenarnya titik koordinat yang bisa menjadi penyelesaian bagi pertidaksamaan yang pertama sekaligus bisa menjadi penyelesaian bagi pertidaksamaan yang kedua gitu. Kalau yang merah ini kan nih, di daerah yang merah ini kan hanya bisa menjadi penyelesaian bagi pertidaksamaan yang pertama ya. Gini 10,1 nih, 10,1 ini hanya bisa menjadi penyelesaian bagi pertidaksamaan yang pertama nih. Ini juga misalkan 8,1, 8,2 itu hanya bisa menjadi penyelesaian bagi pertidaksamaan yang pertama. Nah, kalau yang ini nih, di daerah sini misalkan 2,1, ini justru hanya bisa menjadi penyelesaian bagi pertidaksamaan yang kedua gitu. Nggak bisa menjadi penyelesaian pertidaksamaan yang pertama ini. Kan tadi yang merah yang pertama, yang biru yang kedua ya. Nah, justru yang di daerah sini nih, yang lebih gelap nih, yang diarsir merah maupun biru, itu bisa menjadi penyelesaian bagi kedua pertidaksamaan. Ya, balik lagi deh masalah apa ya, konsep irisan gitu. Konsep irisan dalam himpunan. Konsep irisan dalam himpunan kan berarti anggota di sini berarti hanya anggota himpunan A gitu kan. Ini hanya anggota himpunan B, tapi di sini anggota irisan dari himpunan A dan himpunan B gitu. Itu balik ke konsep itu. Maksudnya irisan ya tadi semua koordinat titik yang ada di sini bisa menjadi penyelesaian bagi kedua pertidaksamaannya. Kalau ini yang merah hanya untuk pertidaksamaan yang pertama, yang biru hanya untuk penyelesaian pertidaksamaan yang kedua. Nah, jadi nanti penyelesaiannya gimana Pak? Jadi penyelesaiannya ini R-nya T. Penyelesaiannya kamu gambar yang ini aja nih sebenarnya.
kamu gambar ini aja nih. Ya nanti kalau mau dibuat begini juga, kalau mau digambar secara manual gini aja nih, kalau nanti penyelesaiannya secara manual ya. Bentar, saya selesaikan secara manualnya gini aja. Mana tuh satu lagi, oh garisnya 2x plus 3y sama dengan 9. Oh x plus 3y sama dengan 9. Agak ada garisnya ini enggak ada. Bentar, nah ini nah kalau mau diselesaikan secara manual gambarnya gini aja, kamu gambar ya. Kalau mau digambar kayak tadi warna-warni lebih bagus sih sebenarnya, lebih baik, lebih bagus. Saya juga pengennya warna-warni. Ada yang di kelas 11 itu ketika belajar program linear di warna-warnain selama dia tuh ada. Mana sebentar, berarti slide baru. Dia mana? Nah, tadi kalau yang ini merah gitu kan, kamu arsir aja ke sini gitu, kamu arsir gini ya, arsirnya nanti ya agak dipenuhin lah. Ini yang merah gitu aja. Terus ini yang biru. Walaupun ada beberapa ada beberapa pengajar ya, ada beberapa guru yang membuat kesepakatannya itu yang menjadi penyelesaian itu daerah yang bersih, ada yang begitu. Tapi kalau begitu kesepakatannya nanti agak membingungkan. Nah, kita buat kesepakatan yang begini aja, yang kita arsir itu daerah yang menjadi penyelesaian gitu aja. Nah, jadi daerah yang diarsir 2 kali ini, nah itu yang menjadi penyelesaiannya. Nah, jadi arsir yang ini gitu. Nah, inilah kamu arsir gitu ya, nanti dibuat lebih rapi aja gitu kalau secara manual ya. Kalau punya di rumah punya pensil warna gitu yang lebih bagus, atau stabilo juga boleh, atau kamu arsir yang daerah ini juga nggak apa-apa gitu. Ini nggak usah diarsir, nggak apa-apa, kamu arsir daerah yang ini aja nih, itu nggak apa-apa gitu. Ini menunjukkan semua koordinat titik yang ada di sini bisa menjadi penyelesaian bagi kedua pertigasamaan ini sekaligus gitu. Dah, saya kira ini penjelasannya. Ada yang saya mau nanya. iya silakan. Nah kalau dia nanya enak nih, jadi interaktif gini ya, silakan. Itu kan tadi Bapak Atas kasih nama siapa? contohnya Jasmine ya? Jasmine, Pak. Iya Jasmine, nanya apa Jasmine? Kan tadi Bapak kasih contohnya bentuknya yang ada tanda sama dengannya, kayak lebih besar sama dengan. Itu kalau yang nggak ada Oh iya tanda tadi kelupaan saya mau jelasin gitu ya. Yang nggak ada sama dengannya, bedanya yang ada sama dengannya sama yang nggak ada sama dengannya begini doang sih sebenarnya. Nah ini enaknya, berarti udah nonton videonya. 2x plus 3y saya buat yang nggak ada sama dengannya, lebih dari mana gambarnya? Oh nggak ada 6 ya, bentar. 2x plus 3y lebih dari 6. Nah tuh, jangan ini deh, saya atur. Tadi udah soalnya 2x plus 3y kurang dari 12. Nah ini bedanya, kalau dia tidak ada tanda sama dengannya, itu garisnya putus-putus. Maksudnya garisnya putus-putus gimana Pak? Maksudnya garis putus-putus berarti titik koordinat yang ada di garis ini tidak bisa menjadi penyelesaiannya. Ini kan ada titik koordinat kayak di garis ini ya, contohnya ini 3,2. Nah karena tidak ada tanda sama dengannya, maka 3,2 ini tidak bisa menjadi penyelesaian dari pertidasamaan ini gitu. Paham nggak maksudnya? Saya ulang. Bedanya yang ada tanda sama dengannya dan yang tidak ada tanda sama dengannya, secara gambar pada bidang kartesius dia putus-putus kalau nggak ada sama dengannya. Kalau ada sama dengannya dia nggak putus-putus gitu.
Itu doang secara gambar ya. Tapi kan maknanya apa Pak, putus-putus sama nggak putus-putus gitu? Kalau putus-putus ini berarti setiap titik koordinat yang ada di garis putus-putus ini tidak bisa menjadi penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Kalau ini kan yang tadi di awal dia nggak putus-putus ya, nyambung terus ya garisnya, atau continue ya. Nah, jadi koordinat titik yang ada di sini nih, ini contoh. Nah, ini bisa menjadi penyelesaian bagi pertidaksamaan yang merah ini nih, yang 2x-3y lebih dari 6. Karena ada sama dengannya. Gitu. Kalau yang ada sama dengannya dia nggak putus-putus. Kalau yang ada sama dengannya dia nggak putus-putus, continue, nyambung garisnya. Tapi kalau yang tanda pertidaksamaan yang nggak ada sama dengannya nih, dia gambarnya putus-putus. Nah, maksudnya putus-putus sama nggak putus-putus itu apa? Tadi saya udah jelaskan. Kalau dia putus-putus, koordinat titik yang ada di garis putus-putus ini tidak bisa menjadi penyelesaian bagi pertidaksamaan ini. Tapi kalau di gambar yang ini ya, karena dia terletak di garis yang putus-putus, ya bisa menjadi penyelesaian. Itu aja bedanya. Yang lain ada? Pertanyaan yang lain?